Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Ibu Neneng, di Belajar Matematika bersama Ibu Neneng. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu bab di matematika lanjutan yang berjudul polinomial. Definisi dari polinomial adalah sebuah bentuk ekspresi matematika yang terdiri atas beberapa suku dan memuat satu variabel berpangkat bulat positif. Secara umum, polinomial dapat kita tuliskan dalam bentuk AN X pangkat N ditambah AN min 1 X pangkat N min 1 ditambah AN min 2 X pangkat N min 2 ditambah titik 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 ditambah A2 X pangkat 2 ditambah A1 X ditambah A0. Di mana AN min 1, AN min 2, A2, A1, A0 ini merupakan konstanta real, serta memiliki syarat bahwa AN ini tidak boleh sama dengan 0. AN min 1, AN min 2, A2, A1, dan A0 adalah koefisien dari masing-masing suku yang terdapat pada polinom. Sekarang kita akan belajar menentukan apakah sebuah bentuk aljabar atau bentuk ekspresi matematika itu merupakan polinomial atau bukan. Di soal yang pertama, ini ada X pangkat 2 ditambah akar X ditambah 17. Maka kita rubah dulu ke dalam bentuk pangkat, dia menjadi X pangkat 2 ditambah X pangkat setengah ditambah 17. Syarat dari bentuk polinomial bahwa pangkatnya itu harus merupakan bilangan asli. Sedangkan kalau kita lihat di sini, pangkatnya adalah merupakan bentuk pecahan. Sehingga ini tidak memenuhi syarat dari polinom. Maka bentuk ekspresi yang pertama ini bukan polinom. Untuk yang B, X ditambah 17 per X. Sama, kita rubah dulu ke dalam bentuk pangkat. Ini menjadi X ditambah 17 dikali X pangkat negatif 1. Kita lihat juga di sini bentuk pangkatnya adalah bentuk pangkat negatif. Sehingga sekali lagi ini juga tidak memenuhi syarat dari polinom. Maka ini bukan polinomial. Yang C, 2X pangkat 4 ditambah X dikurangi 4. X di sini tidak ada angkanya di pangkatnya, artinya dia pangkatnya 1. 4 dan 1 merupakan bilangan asli, sehingga soal ini adalah polinomial. Kemudian soal yang terakhir, yaitu yang D, 5 per 4 akar 3 X pangkat 2 ditambah 5 per 4 akar 3 kurangi 1 X dikurangi 1. Jika kita lihat, ini adalah soal yang mengecoh kita karena muncul bentuk akar di sini. Tetapi kalau kita perhatikan di variabel X-nya, dua-duanya itu mengandung pangkat yang positif atau merupakan bilangan asli. Sehingga bentuk ekspresi ini merupakan bentuk polinom. Sekarang kita akan belajar menentukan derajat, banyak suku, serta koefisien dari masing-masing suku dari bentuk polinomial berikut ini. Soal yang pertama yaitu X pangkat 3 ditambah 5X pangkat 2 ditambah 3X dikurangi 9. Yang disebut derajat dari suatu bentuk polinomial adalah pangkat tertingginya. Kita lihat pada bentuk ini pangkat tertingginya adalah 3. Maka polinomial ini berderajat 3. Kemudian banyak sukunya ada berapa? Sukunya ada 1, 2, 3, 4. Koefisien dari masing-masing suku, suku yang pertama koefisiennya 1, suku yang kedua koefisiennya 5, suku yang ketiga koefisiennya 3, dan suku yang terakhir yaitu negatif 9, atau juga disebut sebagai konstanta tetap. Kemudian di soal yang keempat, derajatnya adalah 4 dan dia juga memiliki banyak sukunya adalah 1, 2, 3, 4, 5.
Koefisiennya adalah 1, negatif 2, 5, dan negatif 1, serta 11 sebagai konstanta tetapnya. Suatu bentuk polinomial itu dapat berubah menjadi sebuah fungsi polinom. Dia berubah ketika kita mensubstitusikan suatu angka ke dalam variabel X, sehingga bentuk polinomnya itu memiliki sebuah nilai. Maka itu kita sebut sebagai fungsi polinom. Atau dalam bentuk umumnya adalah fx sama dengan an x pangkat n ditambah an min 1 x pangkat n min 1 ditambah an min 2 x pangkat n min 2 ditambah titik-titik ditambah a2 x pangkat 2 ditambah a1x ditambah a0. Sama seperti halnya di bentuk ekspresi matematika yang lain, maka di polinom atau di fungsi polinom ini kita dapat melakukan operasi hitung. Operasi hitung yang pertama yang akan kita pelajari yaitu operasi hitung penjumlahan, pengurangan, dan perkalian polinom. Di layar sudah nampak ada sebuah soal di mana diketahui fx sama dengan 4x pangkat 3 kurangi 3x pangkat 2 ditambah 7x dikurangi 1. Dan qx itu sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 kurangi 2x dikurangi 5. Di soal yang pertama, kita diminta untuk mencari hasil penjumlahan dari Px dan Qx. Maka yang akan kita lakukan di sini, kita tuliskan bentuknya Px ditambah Qx ini sama dengan 4x pangkat 3 kurangi 3x pangkat 2 ditambah 7x dikurangi 1 ditambah 2x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 2 kurangi 2x kurangi 5. Kemudian kita kelompokkan suku-suku yang sejenis. Suku-suku yang sejenis itu maksudnya adalah suku-suku yang memiliki derajat atau pangkat yang sama. Kita kelompokkan di sini 4x pangkat 3, maka kita kelompokkan lagi dengan 2x pangkat 3 kurangi 3x pangkat 2. Itu kita kelompokkan dengan 6x pangkat 2 ditambah 7x kurangi 2x dikurangi 1 kurangi 5. Kemudian kita hitung, yaitu yang kita jumlahkan adalah koefisien dari masing-masing sukunya. 4 ditambah 2 adalah 6x pangkat 3. Min 3 ditambah 6 itu adalah positif 3, maka x pangkat 2 sukunya. 7 dikurangi 2 ini 5, sukunya adalah x. Min 1 dikurangi 5 berarti min 6. Selesai. Oke, sekarang kita akan mengurangi Px dan Qx. Maka Px dikurangi Qx ini sama dengan 4x pangkat 3 kurangi 3x pangkat 2 ditambah 7x dikurangi 1 dikurang. Jangan lupa ketika kita mengurangkan suatu bentuk matematika itu selalu harus menambahkan tanda kurung. Kenapa? Karena biasanya terjadi perubahan tanda, ya. Dikurangi 2x kurangi 5. Kemudian kita buka tanda kurungnya, 4x pangkat 3 kurangi 3x pangkat 2 ditambah 7x dikurangi 1, negatif ketemu positif, min negatif 2x pangkat 3, negatif ketemu positif, min 6x pangkat 2, negatif ketemu negatif itu maka positif 2x, negatif ketemu negatif ini juga positif 5. Kumpulkan suku-suku yang sejenis. Maka 4x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 3 kurangi 3x pangkat 2 kurangi 6x pangkat 2 ditambah 7x ditambah 2x min 1 plus 5. Maka hasil akhirnya adalah 2x pangkat 3 kurangi 9x pangkat 2 ditambah 9x ditambah
Selesai. Setelah tadi kita belajar penjumlahan, pengurangan polinomial, sekarang kita belajar perkalian polinomial. Perkalian polinomial ini kita lakukan dengan bantuan dari hukum distributif, ya. Px dikali Qx, maka 3x kurangi 2 dikali x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 kurangi 5x ditambah 8. Kita hitung ini menggunakan hukum distributif. 3x kali x pangkat 3, ini adalah 3x pangkat 4. 3x kali 7x pangkat 2 adalah 21. X pangkat 3, 3x kali negatif 5x min 15. X pangkat 2, 3x kali 8 adalah plus 24x. Sekarang suku yang keduanya, negatif 2 kali x pangkat 3, negatif 2x pangkat 3, negatif 2 kali 7x, negatif 14x pangkat 2, negatif 2 kali negatif 5, positif 10x, negatif 2 kali 8, negatif 16. Kemudian kita satukan suku-suku yang sejenis. 3x pangkat 4, ini tidak ada suku yang sejenisnya. Kemudian 21x pangkat 3, suku sejenisnya adalah negatif 2x pangkat 3. Negatif 15x pangkat 2, itu sejenisnya dengan negatif 14x pangkat 2. Ditambah 24x, ditambah 10x kurangi 16. Maka hasilnya adalah 3x pangkat 4 ditambah 19x pangkat 3 kurangi 29x pangkat 2 ditambah 34x dikurangi 16. Selesai. Setelah kita mempelajari operasi hitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian pada polinomial, maka sekarang kita masuk ke bagian pembagian polinomial. Pada prinsipnya, pembagian polinomial ini sama dengan pembagian pada bilangan lainnya. Ada dua cara kita melakukan proses pembagian polinomial. Cara yang pertama yaitu cara yang biasa kita lakukan di pembagian, yaitu dengan menggunakan cara bersusun panjang. Dan cara yang kedua yaitu kita menggunakan cara skema atau yang biasa kita sebut sebagai metode Horner. Ya. Kita akan lakukan proses pembagian polinomial ini dengan cara yang pertama, yaitu dengan cara bersusun panjang. Kita tuliskan dulu di sini soalnya 2x pangkat 3 kurangi 3x kuadrat ditambah x ditambah 6, kita bagi dengan x ditambah 2. Kemudian kita bagi di sini dari suku yang pertama. 2x pangkat 3 kita bagi dengan x, maka dia akan menghasilkan 2x pangkat 2. Kemudian kita kalikan si hasil ini kepada pembagi. 2x pangkat 2 kali x, maka kita dapatkan 2x pangkat 3. 2x pangkat 2 dikali positif 2, ini kita dapatkan 4x pangkat 2. Kemudian sama halnya di pembagian bersusun biasa, kita kurangi di sini. 2 kurangi 2, 0. Negatif 3 dikurangi kurangi 4, ini menghasilkan negatif 7x pangkat 2. Plus x plus 6 kita turunkan ke bawah, plus x plus 6. Kita bagi lagi dari suku yang kedua, negatif 7x pangkat 2 kita bagi dengan x, maka kita dapatkan di sini adalah min 7x. Kalikan kembali hasil dengan pembagi, maka kita dapatkan negatif 7x pangkat 2 ditambah 14x. Kurangi kembali, maka kita dapatkan di sini, sebentar, saya melakukan kesalahan. Min 7 dikali positif 2, harusnya di sini adalah negatif 14. Ya, oke. Negatif 7 kurangi negatif 7 adalah 0, positif 1 kurangi negatif 14 adalah 15x, 6 kita turunkan ke bawah.
15x dibagi x, dapatkan 15. 15 dikali x, 15x ditambah 30. Kemudian kita kurangi, 6 dikurangi 30, hasilnya adalah negatif 24. Maka selesailah proses pembagian ini. Dengan yang di bagian atas kita tulis sebagai hasil bagi. Ini adalah hasil bagi, dan yang di bawah ini merupakan sisa bagi. Dan bentuk polinomial ini dapat kita tulis dalam bentuk 2x pangkat 3 kurangi 3x pangkat 2 ditambah x ditambah 6. Itu sama dengan hasil baginya kita tulis di sini. 2x kuadrat min 7x plus 15 dikali x ditambah 2 ditambah negatif 24. Inilah pembagian polinomial menggunakan metode bersusun. Setelah tadi kita mempelajari pembagian polinomial mempergunakan metode bersusun panjang, sekarang kita akan belajar pembagian polinomial mempergunakan metode Horner atau metode skema. Di sini masih mempergunakan soal yang sama, yaitu Px sama dengan 2x pangkat 3 kurangi 3x pangkat 2 ditambah x ditambah 6 dibagi dengan x ditambah 2. Kita mulai dulu dengan pembaginya. Pembaginya itu adalah x ditambah 2. Kita buat di sini x ditambah 2 sama dengan 0, maka x sama dengan negatif 2. Kemudian kita susun koefisien dari masing-masing suku ini berurutan dari pangkat yang tertinggi sampai pangkat yang terendah. Jadi 2, negatif 3, 1, dan 6. Kita buat kotak seperti ini dan kita tulis pembaginya. Ini negatif 2 sebelah kiri. Ya. Angka 2 yang pertama itu kita turunkan ke bawah ke sini. Lalu kita tulis di sini 2. Kemudian kita kalikan di sini negatif 2. Kita kalikan negatif 2 dengan 2. Maka jawabannya adalah negatif 4. Ya, negatif 3 ditambah negatif 4 adalah negatif 7. Kemudian kita kalikan kembali negatif 2 dengan negatif 7, maka jawabannya adalah 14. Kita jumlahkan 1 tambah 14 adalah 15. Nah, 15 dikali negatif 2 ini adalah negatif 30. 6 ditambah negatif 30 adalah negatif 24. Bagian akhir ini yang kita sebut sebagai sisa. Kemudian bagian yang inilah yang kita sebut sebagai hasil bagi. Hasil baginya itu turun 1 derajat dari pangkat yang tertinggi dari si polinomnya. Maka hasil baginya itu adalah 2x pangkat 2 dikurangi 7x ditambah 15. Dengan sisa sama dengan negatif 24. Sama bukan jawabannya dengan yang tadi? Sekian video pembelajaran kali ini. Sampai bertemu di bagian kedua dari video pembelajaran mengenai polinomial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.